wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Insyaallah kajian ilmu kita masih melanjutkan kajian-kajian kita yang lalu, kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Terakhir kita masih membahas tentang kisah Nabi Isa, yaitu hikmahnya ya. Di hikmah kisah Nabi Isa saya baru sebutkan beberapa. Yaitu pertama terkait dengan bima yata'allaqu bil aqidatil islamiyah. Hikmah yang pertama kisah Nabi Isa itu kaitannya dengan akidah Islamiyah. Kaitan dengan akidah itu yaitu bicara tentang khawariqul adah. Khawariqul adah itu kemarin kita bahas sesuatu yang terjadi di luar nalar. Jadi sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar daripada akal, di luar daripada logika. Kalau itu terjadi kepada Nabi disebut mukjizat, kalau terjadi kepada wali disebut karomah, kalau kepada orang beriman ya itu adalah disebut dengan makhluk. Dan itu kata Profesor Abdul Karim Zaidan, itu adalah terkait dengan masalah akidah. Jadi kita harus percaya ya kalau ada sesuatu di luar daripada nalar kita. Karena kalau dalam bahasanya Imam Ghazali terkait dengan masalah nalar ini, terkait dengan masalah akal ini kan kaitannya ada 3. Ya, segala sesuatu yang terkait akal itu paling tidak ada 3. Ada yang masuk akal karena berkaitan dengan hukum-hukum akal. Ada yang tidak masuk akal karena bertentangan dengan hukum akal. Ada juga yang tidak terjangkau akal. Ya. Jadi ada yang masuk akal, tidak masuk akal, tidak terjangkau akal. Nah, mukjizat, karomah dan makna ini masuk wilayah yang tidak terjangkau akal. Dan itu juga harus kita yakini. Nah, kita ini sebetulnya dalam hidup itu begitu. Nah, kalau dalam sisi ilmu pengetahuan, ini banyak dibahas ya. Contoh misalkan di dalam kitab Umul Barohin. Umul Barohin itu adalah merupakan kitab ahli sunnah wal jamaah terkait dengan akidah yang ditulis oleh Imam As-Sanusi. Kata Imam As-Sanusi, dia membahas tentang masalah akal. Di hukum akal itu ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan mustahil, ada yang disebut dengan jaiz. Ya. Nah, sama terkait dengan keilmuan juga begitu. Ya, keilmuan itu ada yang disebut dengan zon, dugaan, ada yang disebut dengan syak, keraguan, atau yang disebut dengan spekulasi, ya. Ada juga yang disebut dengan keyakinan. Maka kata Imam Ahmad As-Sanusi dalam kitab Umul Barohin, keilmuan tertinggi itu adalah keyakinan. Yakin itu adalah merupakan ilmu tertinggi. Ya. Kalau misalkan di dalam kitab mantik ataupun filsafat ada yang disebut dengan dugaan, ada yang disebut dengan rasionalisme, empirisme ya. Selebihnya lagi adalah keyakinan.
Jadi sebetulnya kalau kita sudah sampai kepada keyakinan, Pak, kita sudah sampai kepada tingkatan ilmu tertinggi. Ilmu tertinggi. Kalau dalam bahasa Quran ada yang disebut dengan basirun. Kalau basirun itu adalah cara pandang dengan mata fisik. Ada juga yang disebut dengan basiroh. Kalau basiroh adalah memandang dengan mata hati. Ya, basirun melihat sesuatu dengan mata fisik. Kalau basiroh melihat sesuatu dengan mata apa? Mata hati. Bertambah umurnya, berkurang pandangan mata fisik. Mulai burem. Gak bisa membedakan mana yang cantik, mana yang jelek. Burem aja pokoknya. Jadi ketika umur bertambah, maka pandangan mata fisik itu berkurang. Nah, sebetulnya ketika basirun berkurang, maka yang harus bertambah basirun. Jadi orang kalau sudah tambah umur, sudah makin senior. Saya nyebutnya di sini nggak ada yang tua deh, senior aja pokoknya. Biar kelihatan gagah gitu ya. Semakin senior, itu berkurang nanti pandangan mata fisik kita. Tapi yang harus ditingkatkan adalah pandangan mata hati kita. Itu namanya basirun. Jadi basirun mata fisik, basirun adalah mata apa? Mata hati. Makanya seorang anak itu, kenapa dia harus minta pendapat orang tua? Kalau misalkan dia ketemu dengan calon jodohnya, karena kalau anak-anak itu kan yang digunakan adalah basirun. Yang penting ini lihatnya cantik, putih, tinggi, semampai, semeter tak sampai gitu ya. Tapi kalau orang tua itu melihat basirohnya dia bukan hanya semata-mata melihat fisik, tapi dia melihat di balik apanya? Di balik fisik. Karena orang tua itu penglihatannya lebih komprehensif daripada anak. Kalau anak itu kan masih nafsu. Kalau perempuan masih melihat gantengnya, ya GGS, ganteng-ganteng serigala gitu ya. Padahal mah di belakangnya dia jadi apa gitu. Tapi orang tua itu basirahnya dia melihat terhadap sesuatu yang bukan beauty-nya tapi inner beauty. Nah, basirah itu bisa dibangun dengan kedekatan diri kita kepada Allah. Dengan banyak riyadhah, dengan banyak taat, dengan banyak ibadah, dengan banyak zikir, nah itu nanti basirah. Jadi begitu sebetulnya. Itu kalau dalam bahasa agama kita, basirun mata fisik, basirah mata hati. Jadi kalau kita semakin bertambah umur, semakin tua, basirunnya berkurang, pandangan fisiknya mulai kabur. Sedangkan yang harus dipertajam adalah pandangan apanya? Mata hati. Nah itu jadi pelajaran yang kemarin kita bahas ya terkait dengan pelajaran daripada kisah Nabi Isa ini ada itunya. Ada hal yang disebut dengan khawariqul adah. Sesuatu yang kejadian di luar nalar yang memang tidak masuk ke dalam hukum. Nah itu ada 3. Mukjizat, karamah, maut. Sempat sudah kita bahas ya. Nah, yang kedua, kita baru 2 kemarin. Yang kedua adalah tentang Adam mujadalatis sufaha. Jadi kisah dari Nabi Isa ini adalah tentang meninggalkan perdebatan dengan orang bodoh. Ya, jadi Siti Maryam itu ketika dia menjelaskan tentang kondisi dirinya, bahwa ini adalah bagian daripada karomah yang aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi ini adalah kekuasaan Allah. Tapi masyarakat saat itu tidak memahami, udah dijelaskan dengan detil pun tidak memahami. Sampai-sampai akhirnya Siti Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman fal kalimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah tidak mau lagi berdebat, tidak mau lagi ngobrol dengan manusia. Aku mau puasa. Puasa dengan cara tidak mau ngobrol, tidak mau lagi ngomong dengan manusia. Falan ukallimal yawma insiya, enggak mau cerita, enggak mau ngobrol dengan manusia. Ini namanya Adam dia adalah sufaha. Jadi kalau misalkan tarkul jawab, ya jawabun, meninggalkan jawaban terhadap orang bodoh itu adalah jawaban sendiri. Jadi kalau ada orang bodoh misalkan berdebat, tarkul jawab, jawabun, meninggalkan jawaban terhadap orang bodoh adalah jawaban tersendiri. Jadi tidak semua perdebatan itu perlu kita jawab. Ya, tinggalin aja itu termasuk jawaban. Ya, perkataan Imam Syafi'i kan yang paling terkenal apa kata Imam Syafi'i?
Kata Imam Syafi'i, majadaltu jahilan, majadaltu aliman ila ghalabtu, wa majadaltu jahilan ila ghalabatni. Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan orang alim, tidaklah aku berdebat dengan orang berilmu, melainkan aku pasti menang, kata Imam Syafi'i. Wa majadaltu jahilan ila ghalabatni, dan tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh, melainkan aku pasti kalah. Jadi kata Imam Syafi'i, jadi kalau ingin mengalahkan Imam Syafi'i, jadi bodoh aja. Imam Syafi'i kalau debat dengan orang-orang berilmu, dia menang. Ya, kalau berdebat dengan orang berilmu, dia menang dia. Contoh perkataan Imam Syafi'i yang sangat populer dan sekarang disalahartikan itu adalah terkait perkataannya ini, idza sahhal hadis fa huwa majhabi. Ini kan populer banget. Ya, idza sahhal hadis fa huwa majhabi. Kalau hadis itu sahih, maka dia majhabku, kata Imam Syafi'i kan begitu. Nah, ini kan sama orang-orang sekarang kadang-kadang sama kelompok tertentu kan dipotong. Ya, tidak dilihat tentang kronologis kenapa Imam Syafi'i melafazkan atau menyebutkan ini. Seolah-olah dipandang oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu, Imam Syafi'i tidak paham hadis sahih. Gara-gara omongannya kayak begini, seolah-olah Imam Syafi'i tidak paham hadis. Karena dia salah mengartikan, idza sahhal hadis fa huwa majhabi. Kalau hadis itu sahih, dia adalah majhabku, kata Imam Syafi'i. Tapi sama kelompok tertentu, seolah-olah Imam Syafi'i tidak paham apa? Tidak paham hadis. Padahal dia kata Ibnu Rus, Imam Syafi'i itu hafal hadis berikut dengan sanadnya 500.000 hadis terkait dengan masalah hukum. Ya, kata Ibnu Rus begitu di dalam Al-Bidayah Bidayatul Mujtahid. Ini dikutip oleh Profesor Dr. Mukri Aji gitu ya. Ketua MUI Kabupaten Bogor kan. Jadi Imam Syafi'i itu hafal. Ya, hafal berapa? Hafal sekitar 500.000 hadis terkait dengan masalah hukum. Ya. Nah, kenapa muncul kata-kata begitu dari Imam Syafi'i? Apabila hadis itu sahih, dia mazhab. Ya, saya pernah mengungkap ini di dalam YouTube saya itu. Karena ini kadang-kadang sering disalah arti. Itu ada nanti dikutip di dalam buku Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Kitab Muhadzab. Kalau nggak salah 4 jilid. Itu disarah oleh Imam Nawawi. Yang namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Itu ada sekitar 27 jilid. Nah, dikutip oleh Imam Nawawi. Maksud dari perkataan Imam Syafi'i. Juga dikutip oleh Imam Subki terkait dengan perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi atau Imam Subki. Ucapan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa mazhab. Kalau hadis itu adalah sahih, dia mazhab. Ketika itu Imam Syafi'i juga berhadapan dengan orang ahli hadis. Ya, ada yang mengatakan Ibnu Hazm. Ketika dia berdiskusi terkait satu masalah. Lawan diskusinya itu ngotot bahwa inilah yang baik dan inilah yang paling sahih. Ngotot dia. Imam Syafi'i mengatakan semua hadis terkait dengan masalah ini telah aku pelajari, telah aku baca, telah aku pahami. Sampai-sampai karena dia ngotot, Imam Syafi'i mengatakan, kalau hadis yang kau bacakan, kalau hadis yang kau bawakan itu sahih, aku ikut kepadamu. Aku itulah mazhabku. Jadi artinya dia sedang berbicara satu di hadapan dengan orang yang memang ahli hadis, ulama, tokoh. Yang kedua dia ngotot sampai Imam Syafi'i mentok-mentoknya. Kalau hadis yang kau bawakan itu adalah hadis yang sahih dan lebih sahih daripada hadis aku ikut kamu dan itu mazhabku. Nah, jadi bukan diucapkan di hadapan orang awam. Jadi Imam Syafi'i bukan orang yang tidak paham hadis. Dia adalah paham hadis. Tapi saking mentoknya berdiskusi, berdebat dengan lawan bicara yang sama-sama mantap, sampai Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadis, kalau hadis yang kau bawakan itu lebih sahih, aku akan ikut terhadap mazhab. Itulah mazhabku dan aku ikut kepada. Nah, jadi seperti itu.
Imam Syafi'i itu kalau berdiskusi dengan orang-orang berilmu pasti benar. Nah, tapi ketika dia berdiskusi, ya berdebat dengan orang bodoh, Imam Syafi'i pasti kalah. Ya, kenapa sebabnya pas ditanya kenapa begitu wahai Syekh, wahai Imam? Karena orang bodoh itu tidak tahu tentang kaidah-kaidah ilmu. Dia kan dalilnya pokoknya, nah gitu loh. Udah pokoknya wallahu alam bishawab. Nah itu makanya itu pelajarannya. Ada mujadalah asbab. Ya, jadi meninggalkan perdebatan dengan orang yang bodoh. Makanya ya kalau debat jangan di atas kuda ya, di atas delman. Nanti debatnya debat apa? Debat kusir makanya gitu ya. Jadi kalau debat jangan di atas delman, jangan di atas kuda nanti debat kusir. Makanya Pak kalau debat itu harus tahu kaidah-kaidah ilmu dulu. Harus disepakati. Sepakati definisinya, sepakati tentang epistemologinya, ya tentang teori-teori ilmu. Jadi kalau misalkan kita tidak bahas tentang kaidah-kaidah ya tidak akan pernah ketemu nanti. Yang ada justru emosi nantinya ya. Bukan kita menambah terkait dengan keilmuan. Nah itu kemarin sampai 2 itu. Sampai 2. Nah kita lanjutkan. Karena ini ada 6 poin ya. Paling tidak ya. Ada 6 poin terkait dengan pelajaran dari kisah Nabi Isa. Nah kita lanjutkan yang ketiga. Pelajaran dari kisah Nabi Isa itu adalah al-akhdhu bil asbab. Ya pentingnya menempuh sebab. Pentingnya menempuh sebab. Nah, jadi di poin yang pertama ada yang disebut dengan khawarikul adah. Yang khawarikul adah itu kadang-kadang tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, kenapa tanpa sebab? Contoh. Kalau misalkan kita berdasarkan sebab itu kan perempuan itu hamil ketika ada yang menghamil. Tapi kalau ini kan hamil tanpa ada yang menyentuh. Berarti tanpa apa? Tanpa sebab. Yang namanya kalau ingin buah-buahan itu kan harus nanam dulu. Ataupun buah-buahan itu biasanya buah durian muncul di musim durian. Rambutan di musim rambutan. Tapi kan yang terjadi dengan Siti Maryam kan buah muncul di mihrabnya tanpa ditanam. Yang kedua, buah yang muncul itu ya yang dimakan oleh Siti Maryam adalah buah musim dingin muncul di musim panas, buah musim panas muncul di musim ini kan tanpa apa? Tanpa sebab. Ya, itu Pak, tanpa sebab. Tapi walaupun satu sisi ada peristiwa yang tanpa sebab, namanya khawarikul adah, mukjizat, aromah maunah. Tapi tetap Siti Maryam pun menunjukkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada dirinya adalah dengan sebab. Nah ini Pak, dalam hidup ini ada yang disebut dengan hukum sebab akibat, namanya sunatullah. Ada yang tidak terkait dengan hukum sebab akibat, namanya ma'iyatullah. Nah itu Pak ya. Jadi ada yang terkait dengan hukum sebab akibat, namanya sunatullah. Jadi sunatullah itu adalah hukum Allah yang berlaku di alam. Ya, namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Ada sesuatu yang tidak terkait dengan sebab akibat, namanya ma'iyatullah atau inayatullah. Nah, bagi kita orang beriman, Pak, dua-duanya harus ditempuh. Sunatullahnya kita tempuh, inayatullahnya kita undang. Ma'iyatullahnya kita undang. Sehingga hidup ini, kalau misalkan kita ada ma'iyatullah, banyak nanti peristiwa di dalamnya yang kadang-kadang tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Itu namanya ma'iyat. Sunatullah itu kalau sakit berobat, kita sembuh. Itu namanya sunatullah. Tapi ada juga sakit tidak berobat, tapi sembuh. Ada juga yang berobat gak sembuh-sembuh. Udah gak sembuh-sembuh, datang ke dokter, dokternya bilang, kata dokter maaf penyakit bapak gak bisa disembuhkan. Datang deh ke dokter, datang. Udah tahu dokternya gak bisa sembuh. Itu namanya ada sunatullah. Tapi ada juga. Makanya ketika dokter bilang tidak bisa disembuhkan, atau dokter bilang tidak ada obatnya, Pak, kita tempuh ma'iyatullah. Sedekah dengan niat kita berobat. Karena kata Nabi apa? Da'u mardokum bisodaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Mungkin kan logika kita apa korelasi sedekah dengan penyakit? Padahal di situ sedekah dalam rangka mengundang intervensi Allah
dengan kita mengundang intervensi Allah, maka Allah yang akan menyembuhkan. Karena berobat juga ke dokter kan yang menyembuhkannya tetap Allah. Faida maridtu bahwa yaswin. Kalau aku sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Cuma di situ kita menempuh sarananya melalui dokter. Kalau ini menempuh sarananya melalui sedekah. Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Ketika Nabi Yusuf itu ya berpisah dengan Nabi Yakub dengan cara dibuang sampai berlarut-larut. Nabi Yakub itu akhirnya sedih. Karena seringnya nangis karena sedih sampai Nabi Yakub itu nggak bisa melihat. Nabi Yakub itu sampai nggak bisa melihat. Ya, sampai dia akhirnya menjadi buta, nggak bisa melihat. Karena saking sedih. Itulah Pak, kesedihan yang berlarut-larut itu menyebabkan kita turun Pak, imun kita. Sehingga ketika turun imun kita, gampang kita sakit. Makanya usia sudah 60 tahun ke atas jangan banyak sedih Pak. Bahagia Pak, gembira pokoknya. Udah gembira, udah tua, udah imun turun, sedih mulu kadang-kadang. Udah, pokoknya gembira ya pokoknya. Ya, perbanyak gembira makanya. Sering kumpul dengan teman, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Daripada ketawa sendiri nanti repot banget ya. Jadi harus gembira. Nabi Yakub itu begitu. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Yakub dapat kabar kalau ternyata Yusuf masih hidup, kemudian akhirnya Yusuf berpesan kepada saudara-saudara agar dibawakan bajunya. Kemudian bajunya itu adalah bau Yusuf. Ya. Kemudian akhirnya disampaikan kepada Yakub, dicium. Kata Nabi Yusuf, baju itu diinikan, dielapkan ke wajahnya ayahku. Itu ternyata dia baru mendengar Yusuf masih hidup. Tercium baunya Yusuf, kemudian bajunya diusapkan ke wajah. Itu berangsur matanya menjadi lihat kembali. Itu menunjukkan Nabi Yakub kembali sehat kembali. Itu diteliti oleh para ahli tentang kisah Yusuf dengan Yakub ini. Apa? Ternyata kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan menjadi obat. Jadi obat itu ternyata apa? Bukan hanya itu, Pak. Ya, gembira, senang. Kalau dalam bahasa imunologi namanya hormon endorfin. Itu ternyata endorfin melahirkan imun melahirkan kekebalan tubuh, kekebalan tubuh itu bisa menyebabkan kita sehat. Jadi bahagia itu menyebabkan kita sehat. Ya. Ilmu psikologi saat ini ada yang disebut dengan self healing. Nah, ini kita belajar self healing. Jangan sampai healing dulu lama-lama pusing nantinya gitu ya. Ini ilmu psikologi sekarang itu ada yang disebut dengan apa Pak? Self healing. Ya, apa arti self healing itu Pak? Hah? Ya, kita kan kadang-kadang lagi stres pengennya healing. Healing kemana-mana ujung-ujungnya pusing karena dompet kering gitu ya. Ya, udah gitu macet. Ternyata ada yang namanya ilmu psikologi saat ini kan yang lagi rame tentang self healing. Ternyata saya baca psikologi Quran, itu self healing itu ternyata terjadi kepada Nabi. Jadi kalau misalkan kita bahas misalkan surat 15 ya ayat yang ke 97 lah 99. Ini kan Nabi pun sebetulnya sama kayak kita. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk bima yaqul. Dikata Allah, sungguh kami tahu bahwa dirimu Muhammad itu sesak dadamu terhadap apa yang dituduhkan orang kafir. Orang kafir itu nuduh Nabi itu macam-macam. Itu kalau dalam surat Al-Haqqah, Al-Haqqah itu surat yang ke-69 dari ayat 38 sampai 40-nya itu asbabun nuzulnya adalah surat itu karena Nabi dituduh macam-macam. Kalau Abu Jahal menuduh Nabi itu adalah tukang sihir, dukun. Ya. Kemudian ada lagi yang menuduh Nabi itu adalah tukang sihir. Ada lagi yang menuduh Nabi itu adalah penyair. Ada lagi yang menuduh Nabi itu adalah majnun, orang gila. Itu Nabi itu dituduh dengan macam-macam itu dalam ayat ini Allah tahu. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk. Bahwa hatimu itu sesak dengan tuduhan mereka.
Artinya Nabi sebagai manusia biasa dituduh seperti itu kan ada juga perasaan. Tapi Nabi sesaknya sampai tidak terungkapkan keluar. Kecewanya, keselnya itu Nabi itu tidak sampai nampak ke permukaan. Nabi mampu meredam, mampu mengobati tentang kekecewaan ini. Nah di sini kan Nabi punya self healing namanya. Tidak sampai uring-uringan gitu, difitnah, digibahin, bahkan tidak sampai Nabi itu sampai berlarut-larut kesedihan. Kenapa? Dan Nabi tidak healing-healing terus. Barangkali Nabi karena stres, Nabi pusing diomongin, healing kemana, pinggir pantai gitu. Healing Nabi itu kan terakhir aja ketika Isra Mi'raj gitu. Ya itu pun disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil melalui Jibril, udah bawa healing Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, tapi kenapa Nabi bisa seperti itu? Ada self healing namanya. Wasabbih bihamdi rabbika wasjud, kan? Terus apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai begitu. Nah, apa self healing itu? Pertama kalau kita ingin mengobati diri kita dari kekecewaan, dari kesedihan. Karena misalkan kadang-kadang kita dikhianati, kecewa, inginnya dicintai dan sebagainya. Pertama satu adalah yakini, sadari bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada sesuatu yang sesuai harapan, ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini hidup di dunia. Hidup di dunia itu tidak selalu sesuai dengan apa? Harapan, keinginan. Harapannya ingin sehat, kenyataannya sakit. Harapannya kita ingin dicintai, kenyataannya dikhianati. Harapannya kita ingin dompetnya isi terus, kenyataannya kadang-kadang kosong terus. Ya, itu loh. Harapannya kita pinginnya muda terus, kenyataannya tua juga gitu. Udah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya, rambut udah mulai putih, ya, tandanya udah meninggalkan dunia hitam. Kan begitu. Nah, karena kita sadar hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kita santai. Paling tidak, oh iya, ini adalah dunia, ini adalah kehidupan. Sehingga paling tidak akan mengobati 50% dari rasa kesedihan kita. Itu satu. Yang kedua, sadari bahwa semua manusia itu gak baik. Tidak semua manusia itu baik. Jadi kalau kita dikecewakan, kalau kita misalkan dikhianati, kalau misalkan kita ternyata ditikam dari belakang, kita sadar tidak semua manusia baik. Tidak semua manusia itu baik. Kan gitu loh. Ada yang kalau ketemu kita bimoli, bibir monyong 5 cm, cemberut. Padahal kita sudah senyum kan. Kita kasih muka, dia buang muka. Udah muka pas-pasan, satu-satunya dibuang-buang dulu gitu. Maaf Pak, ini muka jatuh Pak, jangan dibuang-buang gitu. Itu manusia itu semuanya begitu. Tidak semua manusia itu baik. Tidak semua manusia baik. Sehingga kita sadar ini di dunia bukan di sorga. Kan ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang beti, banget ditahan, ada yang becak, banget cabokan. Ada yang kadang-kadang itu. Ya, ini kayaknya becak nih, banget cabokan itu. Ada manusia yang kayak begitu. Ya jangankan kita orang lain, anak kita pun kadang-kadang ada ngangeninnya, ada ngeselinnya. Padahal produk kita sendiri. Kita yang pingin, kita yang bikin. Pas udah lahir, kita yang kesel. Ini anak siapa sih kamu? Udah tahu anak dia, kadang-kadang orang tua kan suka amnesia kadang-kadang. Anaknya sendiri masih ditanya, anak siapa katanya gitu ya. Jadi artinya Pak di situ bahwa hidup ini begitu. Tidak semua manusia itu baik. Nah, ketika kita sadar tidak semua manusia itu baik, ketika kita ada yang mengecewakan, ketika kita ada yang mengkhianati, ketika kebaikan dibalas dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, kita pun bisa meredam tentang itu semua. Oh iya, benar. Ini bukan sorga. Ini bukan sorga. Sehingga kita apa? Sedikit banyak bisa mengobati tentang kekecewaan. Makanya ibu-ibu jangan terlalu banyak mengecewakan suami. Kalau suami udah banyak kecewa, nanti khawatirnya kecewa, gitu masalahnya. Ya, kalau sudah banyak kecewa nanti kecewa nantinya. Ya, jadi kacau nantinya kalau begitu. Ya. Jadi kalau misalkan ini self healing namanya. Nah, yang ketiga
Ya, self healing itu adalah dengan cara meyakini, menyadari bahwa semua yang diputuskan Allah itu pasti yang terbaik. Ya, pasti yang terbaik. Biadikal khair. Ya, di tangan Allah, dalam keputusan Allah, takdir Allah semuanya apa? Baik. Walaupun kadang-kadang itu menurut kita kurang mengenakan. Karena tidak semua keputusan Allah itu mengenakan, tapi pasti baik. Karena yang baik itu belum tentu mengenakan. Ya. Dan yang enak itu belum tentu baik. Tidak semua yang manis itu dampaknya baik, dan tidak semua yang pahit itu dampaknya baik. Ya, sirup itu manis tapi bikin diabetes. Jamu itu pahit tapi bikin seger. Kan begitu masalah. Ya, jadi tidak setiap kata-kata yang manis itu bikin baik buat diri kita. Tidak setiap kata-kata yang pahit itu adalah buruk buat diri kita. Makanya kadang-kadang nasihat itu kadang-kadang gak enak juga didengar. Ini nasihat Ustaz Supron kayaknya nyinggung dulu. Tapi itu proses detox sebetulnya. Proses pengeluaran racun di dalam diri. Tapi kalau ketika didetok, ketika dinasihatin, bapak nggak enak, kesel, kesinggung, akhirnya nggak ngaji lagi. Kenapa ngaji? Malas kok disinggung dulunya. Racunnya nanti makin merambah kemana-mana kan. Itu Pak. Jadi kalau misalkan kita ngaji kesinggung, bersyukur. Itu proses apa namanya? Proses detoksinasi gitu. Proses pengeluaran racun-racun di dalam diri kita. Ya, jadi pertama kesinggung, kedua kesinggung, ketiga nanti mulai berturun, nah keempat udah kebal nanti Bang. Nah, udah kebal berarti sudah apa? Imunnya sudah kuat. Udah nggak kesinggung lagi berarti udah sehat, udah kebal. Jadi awal-awal begitu nggak jadi masalah. Nah cuma kadang-kadang kita ketika kesinggung besok-besoknya pundung. Besok-besoknya apa? Pundung, mutung gitu, nggak mau datang. Padahal ketika kita ngaji pas tersinggung pertama bagus. Itu proses detok, racunnya banyak. Apalagi kesinggungnya sampai melihat Ustaz itu melotot. Ketemu di jalan kagak ditanya. Oh ini detoknya kayaknya udah mulai ini kayaknya. Ya, itu udah mulai keluar racunnya parah gitu kan. Jadi kita di situ. Yang ketiga sadar, yakini bahwa semua yang Allah putuskan itu pasti apa? Pasti yang terbaik. Walaupun kadang-kadang enggak mengenakan diri kita. Nah, ini namanya self healing itu kayak begitu. Itu pasti yang terbaik. Ya, nggak mungkin. Jangan sampai kita melampaui ilmu Allah. Ya, makanya kita ada yang disebut dengan istikharah itu apa? Doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Itu kita doa istikharah begitu. Ya Allah, inni astaghfiruka. Aku memilih bi ilmika dengan ilmu. Karena kalau kita itu melihat sesuatu objeknya, tapi Allah itu tahu di balik objek. Kalau kita melihat mungkin hari ini Allah tahu tentang berapa tahun ke depan yang terbaik buat kita. Itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita supaya kita muncul pengobatan, penyembuhan dalam diri, yakini, sadari bahwa semua yang diputuskan Allah pasti apa? Pasti baik. Pasti baik bagi diri. Makanya beragama itu supaya kita tahu yang baik. Kalau kita tidak tahu yang baik, apa namanya tidak beragama, kita tidak tahu yang baik. Jadi agama ini mengajarkan kita mana yang baik. Karena kalau kita tahunya mana yang enak, ya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau hawa nafsu kita bilang tidur lebih enak daripada sholat. Kalau kita tuh taunya yang enak. Kalau agama taunya yang apa? Yang enak itu kira-kira Pak, tidur atau sholat? Tidur subuh-subuh. Tapi yang baik apa? Yang enak ini, hari ini duduk di masjid ini atau pulang ke rumah, ngopi, ditemenin istri kira-kira. Ngopi temenin istri. Tapi karena tahu yang baik, kita duduk dulu di situ sabar. Kan begitu masalahnya. Jadi kenapa kita beragama? Supaya kita tahu. Karena kita nggak tahu yang baik, terus terang. Kadang-kadang akal kita pun sering menipu. Ya, akal kita pun kadang-kadang sering menipu. Walaupun kalau misalkan akalnya benar. Ya, jadi saya sedang baca tentang, saya baru dapat buku baru ya. Jadi buku baru itu tentang logika keimanan ya. Logika keimanan karya Imam Sanusi ya. Itu bahasanya tentang teologi dan teknologi. Ya, apakah ada korelasi antara teologi dan teknologi? Terus saya sedang baca tentang sarah
sarah kita namanya Ummul Barohin. Itu baru baca saya juga, itu ada sarahnya memang tentang logika keimanan. Jadi kalau kata Imam Sanusi itu, ya kalau akal kita benar cara menggunakannya, karena akal ini dari Allah ya. Jadi antara keimanan itu dengan akal itu ya bisa nyambung. Jadi amat sangat menyesatkan kalau kata beliau bahwa orang beriman itu adalah orang yang tidak menggunakan akal. Ya, karena kan ada ayat tentang tuduhan orang-orang musyrik bahwa orang beriman itu adalah orang bodoh ya. Anu minu kama amanan nas ya, yaitu sufaha. Maka kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Itu dikumpas tuntas ya oleh Imam As-Sanusi di dalam kitab namanya Ummul Barohin. Ya, makanya disebutnya dengan Ummul Barohin. Ummul Barohin itu induknya logika, induknya argumentasi. Ya, dia patahkan argumentasi orang-orang ateis, argumentasi orang-orang agnostik ya dengan logikanya terkait dengan masalah keimanan. Itu luar biasa. Itu terjemahnya namanya logika keimanan. Bagus itu. Ya. Di kalau misalkan Bapak mau baca itu bukunya namanya logika keimanan. Saya lupa penulis yang menganalisisnya. Yang menganalisnya adalah PhD. Ya, seorang saintis ya yang meneliti, yang mensarah terkait dengan bukunya Ummul Barohin. Nah, jadi begitu Pak. Ya. Yang keempat adalah self healing itu dengan cara memperbanyak zikir dan doa. Itu makanya fasabbih, zikir dan doa. Ya, dengan cara bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan yang terakhir adalah dengan beribadah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, terus beribadah kepada Allah sampai kematian menjemput kita. Ini 5 poin cara self healing. Ketika menemukan kekecewaan, ya kadang-kadang kita menemukan sesuatu kecewa dengan kondisi, kecewa dengan orang, kecewa dengan kegagalan, itu ternyata adalah cara menyembuhkan ya diri kita dengan diri sendiri itu 5 poin itu. Ya, yang ilmu psikologi modern baru membahas itu. Ya ternyata ya, Islam sudah membahas itu jauh-jauh hari. Terus yang ketiga itu ya, al-akhdhu bil asbab. Jadi walaupun di ayat ataupun di poin pertama menceritakan tentang tanpa sebab, tapi Siti Maryam pun tetap menempuh sebab. Ini pelajaran kepada kita memang. Ya, cara menjalani hidup itu harus menempuh 2 cara. Ya, cara sunatullah ya dan cara inayat. Sama kayak misalkan kita cari rezeki Pak. Jadi bapak-bapak kita harus selalu begitu. Orang beriman itu tandanya dalam mencari rezeki tempuh cara sunatullahnya bekerja. Kalau sunatullah ini berlaku umum. Sunatullah itu berlaku umum, tidak mandang ras, tidak mandang agama, tidak mandang suku. Itu sunatullah. Kalau misalkan dia walaupun orang kafir, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, pasti dapat. Walaupun dia ternyata ahli di masjid, ya ibadahnya rajin, baca Quran sehari hatam misalnya, tapi tegawe-gawe tetap ya. Karena kalau yang namanya sunatullah berlaku tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal warna kulit. Siapapun menempuh sunatullahnya dia dapat. Siapapun. Jadi jangan heran, ada orang kafir Ustaz duitnya banyak banget, ininya banget. Tapi ada orang misalkan marbot masjid kok miskin terus misalkan gitu. Jangan heran, itu sunatullah. Berlaku apa? Berlaku umum. Jadi sunatullah itu berlaku umum, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit. Jadi siapa yang cerdas, siapa yang kerja keras, siapa yang ulet, siapa yang rajin, dia akan apa? Akan dapat. Jadi begitu. Makanya jangan disebut saya udah sholat dari dulu nggak kaya-kaya, nggak ada hubungannya sholat dengan kaya. Kalau pingin kaya harus dagang gitu masalahnya. Nah, itu begitu itu sunatullah. Tapi bukan berarti dia ketika mencapai itu dia bahagia, tidak. Ya, tidak. Makanya kita tempuh sunatullah, kita tempuh mayatullah. Jadi makanya bagi kita bukan hanya semata-mata rizkinya itu banyak, tapi bagi kita kan berkah. Pandangan kapitalis kan banyak. Makanya teori kapitalis itu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besar. Kalau kita untuk mendapatkan keberkahan yang sebesar-besar. Nah, jadi kalau misalkan dia dapat keuntungan besar dengan sunatullah yang ditempuh, oke, pasti dapat. Tapi apakah dia dapat keberkahan? Nanti dulu.
Nah, supaya kita bukan hanya dapat materinya, berkah materinya, sunatullah barengi dengan apa? Mayatullah. Makanya terkait dengan yang tertulis di slip gaji itu dikerjakan didapat dengan ya'malu, bekerja. Tapi memberkahkannya dengan cara ya'budu, beribadah. Jadi ya'malu untuk mendapatkannya, ya'budu untuk memberkahkannya. Kalau bahasa orang kampung namanya usaha dan usol. Gitu. Usaha dan apa? Dan usol. Usaha tidak dibarengi dengan usoli, gede doang ada, tapi nggak berkah. Ujungnya kurang dulu. Kurang dulu. Tapi kalau dibarengi dengan usoli, ibadah berkah. Kalau sudah berkah, Masya Allah. Nah itulah yang menyebabkan rezeki itu menempatkan kita dalam kebaikan. Apa itu berkah? Berkah itu kan kata ulama paling tidak maknanya 5. 5 berkah itu. Satu, berkah itu artinya adalah subutul khair. Menetapkan dalam kebaikan. Itu. Subutul khair, tetapnya kebaikan. 2, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Banyaknya kebaikan. Udah tetap tambah. 3 adalah jalbul khair. Ya, mengundang, menghadirkan, mendatangkan kebaikan. Yang keempat, as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan. Yang kelima, an-nama, tumbuh dan berkembang. Itu namanya berkah. Tumbuh berkembang, kemudian kebahagiaan, mengundang kebaikan, menambah kebaikan, tetapnya kebaikan. Jadi begitu. Tetapnya kebaikan, menambah kebaikan, mengundang kebaikan, membahagiakan, menenangkan, dan juga tumbuh dan itu makna berkah. Itu makna berkah. Ya kata para ulama. Poin yang 1, 2, dan 3 itu dalam kitab apa namanya? Ibnu Manzur Lisanul Arab. As-Sa'adah itu adalah Imam Ghazali. An-Nama'u itu adalah secara bahasa. Nah, jadi begitu Pak. Nah jadi kita itu mencari rezeki itu bukan masalah banyaknya. Tapi seberapa banyak, seberapa berkahnya. Nah supaya dia berkah, bukan hanya sunatullah yang kita tempuh, tapi inayatullah ma'iyah. Nah, jadi begitu. Apa yang ditempuh oleh Siti Maryam dalam rangka asbab atau sunatullah adalah wahuzi ilaiki bijid'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Jadi Siti Maryam itu ketika dia mengandung, ketika mau melahirkan dia goyang-goyang pohon kurma. Itu pohon kurma yang kekar itu digoyang oleh wanita sedang mengandung mau hamil itu sampai kurma berjatuhan. Ya kurma apa yang berjatuhan? Tusakit alaiki rutoban janiyah, kurma-kurma basah, kurma-kurma muda, namanya rutoban. Ini kata para ulama, termasuk di dalam kitab ini isyarat wanita hamil itu sebetulnya bagus mengkonsumsi kurma yang muda. Kurma muda itu bagus untuk ibu yang sedang apa? Yang sedang hamil, sedang. Dan Siti Maryam ini ketika melahirkannya pun ternyata posisinya bukan telentang, tapi setengah jongkok itu. Ya dengan cara pegangan kepada pohon kurma, kemudian dia sambil jongkok lahir. Ternyata itulah cara melahirkan yang tepat. Kalau misalkan terlentang ternyata susah. Makanya dia tarik nafas kemudian menghejamnya agak kencang. Tapi kalau dia agak jongkok kan enggak. Ini yang sedang dikembangkan oleh Tibun Nabawi ya. Kelompok-kelompok yang mengembangkan tentang cara pengobatan Nabi termasuk tentang metode melahirkannya ala Siti Maryam. Jadi begitu. Ya bisa dicoba juga kayaknya kalau pos melahirkan jangan telentang ya. Jadi keluar sendiri, tinggal ditampanin aja di bawah gitu ya. Ya, itu bisa cepat itu. Itu arah melahirkan ala Siti Maryam. Itu al-akhdhu bil asbab. Jadi kita itu harus tetap menempuh. Nah, terakhir Robi'an adalah al-ibtiadu anil qulubi fiddin. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah tentang larangan kita berlebih-lebihan dalam agama. Jangan tasaddud dalam agama. Inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang Nasrani itu ya mereka sampai menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Itu karena berlebih-lebih. Makanya berlebih-lebih itu namanya kultus. Kalau kepada orang namanya kultus. Itu beda kultus, beda cinta. Kalau kultus itu sampai menuhankan manusia yang dicintai.
Tapi kalau misalkan cinta itu tidak sampai menuhan. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah akan sampai di Tuhan. Dan sampai detik ini dari dulu sampai sekarang nggak ada umat Rasulullah yang menuhankan siapa? Rasulullah. Ada nggak pak kira-kira sejarah? Nggak ada. Kenapa kira-kira? Nggak ada umat Rasulullah yang sampai menuhankan Rasulullah. Pertama Allah proteksi Nabi dengan gelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah satu kenapa Nabi itu lakobnya gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi lain selain Nabi Muhammad alaihi salam, kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cara Allah memproteksi nabinya untuk kita dipertuhankan. Makanya selama kita bersolawat kepada Nabi, maka kita tidak akan pernah menuhankan Nabi. Salawat itu apa Pak bunyinya? Salah satunya salawat bunyinya. Allahumma sholli ala Sayyidina, atau ketika Rasul disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga Allah merahmati, memberikan keselamatan dan memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Nah kalau misalkan semoga Allah menyelamatkan, semoga Allah memberikan rahmat, kan kita nggak pernah menuhankan Nabi. Orang masih menganggap Allah. Semoga Allah memberikan rahmat, keselamatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi makanya selama kita bersolawat tidak akan pernah menuhankan siapa? Nabi kita. Itu cara Allah memproteksi nabinya dengan gelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Makanya umat Nabi Muhammad secinta apapun tidak ada yang menuhankan. Ya, walaupun pernah Umar bin Khattab bukan saking mungkin emosionalnya sampai apa? Ketika Rasulullah wafat, Umar kan sampai emosinya kena. Kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad ini mati berhadapan dengan aku? Semua nggak ada yang berani. Umar kalau ngadat kan begitu. Maklum mantan preman dulu ya maksudnya. Preman tobat kan begitu Pak. Ya, preman tobat. Umar itu kan premannya. Premannya bangsa Arab. Ya, sampai-sampai kan Umar itu ketika masuk Islam, kemudian akhirnya muncul ya ayat yang terkait dengan melarang minuman keras, yang paling basah ya rumahnya, sekitar rumahnya itu yang paling basah dengan minuman keras ada rumahnya siapa? Rumahnya Umar. Ya, jadi kalau misalkan sekarang ada preman-preman udah kesiangan, preman udah duluan Umar ya. Ya, begitu Pak. Basah itu dibuang semua minuman keras. Jadi minuman keras itu dulu itu di Arab itu udah biasa. Makanya mencari minuman keras lebih mudah daripada air putih. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung. Kobokan aja minuman keras kalau gitu. Setiap habis makan minuman keras. Tapi dia ketika Umar itu ternyata sadar itu paling basah rumahnya. Makanya begitu Umar itu masuk Islam kan kekuatan Islam itu kan bertambah. Dia kan termasuk yang didoakan Nabi agar menguatkan Islam dengan Umar bin Khattab dengan Umar bin Abi Bakar. Itulah Pak pentingnya kalau preman itu masuk Islam Pak. Preman itu tobat itu jadi penopang daunnya luar biasa. Ya, yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Umar mah terang-terang kan. Nah, ketika Rasulullah wafat kan Umar emosi. Emosinya maksudnya di sini apa namanya bahasa itu? Sampai-sampai siapa yang menyatakan Muhammad wafat berhadapan dengan ada yang berani. Dalam kondisi orang sedang marah Abu Bakar ya, menepuk dadanya, merangkul. Ya, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah sampai turun ayat itu. Jadi sampai bukan turun, membacakan ayat Abu Bakar, kata Umar, aku hafal ayat Al-Quran, tapi tentang ayat ini aku baru dengar seorang orang. Kenapa sebabnya? Itulah emosi, ya kemarahan, menyebabkan apa yang sudah dihafal pun lupa. Makanya kita kalau memutuskan sesuatu tidak boleh sebetulnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi itu. Nah, jadi begitu. Jadi begitu. Jadi akhirnya disadarkan oleh Abu Bakar. Nah, nggak boleh kita gulu. Gulu itu berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, ada 3 orang sahabat Nabi datang kepada Nabi Aisyah. Ya, yang satu, ya Rasul, aku tidak akan pernah tidur, mau sholat terus, ingin jadi orang taat. Yang satu, aku tidak mau menikah, ya, mau ibadah terus, karena kadang-kadang nikah itu bikin kesiangan tidurnya. Yang satu lagi, aku tidak mau berbuka, mau puasa terus. Ya, kata Nabi, apakah kalian tahu siapa manusia yang paling takwa? Oh ya Rasul. Siapa manusia yang paling dekat dengan Allah? Oh ya Rasul.
Terus bagaimana kalian melihat aku? Aku kadang sholat, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Bahkan aku menikahi beberapa orang wanita istri. Ya, jangan berlebih-lebihan. Untung nggak diteke sama Nabi itu ya tadi. Tadinya ingin dipuji kali ya, ya ibadah berlebih. Jadi agama itu balance, tidak perlu berlebih-lebihan. Yaitu barangkali ya hikmah-hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, hikmah selanjutnya tentang tadhkuru ni'amillah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah juga adalah ditolongnya kita di dalam berdakwah, ditolongnya kita di dalam menghadapi kesulitan dan sebagainya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata dari sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang bermanfaat dari kisah Nabi Isa. Ya, selesai tentang kisah Nabi Isa.